Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca tentang hmm, apa sih tujuan dia itu ke kamu. Sebenarnya tujuan dia ke kamu itu apa? Seperti biasa aku punya 3 file di sini, satu, kedua, dan ketiga. Kamu boleh pause dulu videonya, pilih mana yang paling resonate dengan situasi kamu saat ini. Sebelumnya aku mau say thank you untuk kamu yang sudah like, subscribe, and comment. It means a lot. Kalau kamu punya pertanyaan tentang video readingan ini, kamu boleh taruh ketik komentarnya, tanya di kolom komentar, atau kamu ngerasa punya spesifik pertanyaan atau mau nanya tentang khusus tentang satu orang, spesifik ke satu orang, kamu bisa booking personal reading supaya fully resonate. Caranya kamu bisa kontak aku DM via Instagram, TikTok, ataupun chat langsung via Telegram. Ada di description box, linknya udah aku ketik di situ, tinggal klik aja. Uh, Sebelum kamu memilih, mungkin kamu udah tahu ya, yang udah subscribe dan sering nonton video aku, cara memilih kartunya. Gosok dulu telapak tangannya. Terus aku tutup mata, terus aku pilih nih, mana yang paling resonate. Nah, kenapa tutup mata? Karena pertama, aku tipe visual learner. Nah, untuk kamu yang tipe visual learner nih, kalau kita tutup mata itu kan kita tidak terdistraksi oleh gambar dan warna gitu. Kemudian alasan kedua yang paling penting itu karena aku dan kita semua melatih kembali intuisi kita. Karena dengan intuisi, hanya intuisi itu yang bisa merasakan eh, energi sesungguhnya, intention sesungguhnya, situasi sesungguhnya gitu. Banyak hal itu ya tidak masuk di logika, tapi itulah kejadian sebenarnya. Atau kamu pernah berurusan atau sedang menghadapi orang-orang yang kok kayaknya dia lain di mulut lain di hati ya, kita kayaknya nggak serak dari awal. Nah itu cuma intuisi bisa merasakan kayaknya kita nggak akan match dengan orang ini. Nah, kemudian satu lagi alasannya itu ya karena tidak semua orang bisa mengakses alam bawah sadarnya, subconsciousnya itu. Itu. Dan tiap hari aku tuh usahakan posting Senin sampai Jumat jam 11 lewat 11, entah 11 pagi ataupun 11 malam. Kenapa 11 yang aku pilih? Karena aku meyakini 11 adalah portal manifestasi. Nah, yang aku mau manifestasikan di sini spesifik tentang relationship atau hubungan. Hubungan itu luas ya, ke diri sendiri, dengan orang lain, dengan alam semesta, kemudian dengan mungkin dengan trauma kita, dengan masa lalu, dengan keuangan, karir, bisnis, kayak gitu. Intinya tentang hubungan. Kenapa hubungan itu punya peran penting dalam kehidupan? Berdasarkan pengalaman aku dan keilmuan yang aku kuasai, ketika kita bisa memasteri atau kita bisa dengan apa ya, kita aplikatif yang namanya ilmu tentang hubungan, kita menguasai, itu kita bisa tahu tuh potensi-potensi yang ada di baliknya itu apa. Kemudian kita cari jalan untuk memaksimalkan potensi itu pasti kualitas hidup kita akan jauh lebih baik. Gitu. Oke, langsung aja kamu pilih dulu filenya, pause aja dulu videonya, kita ketemu di file pilihan kamu. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Berbayang ya, sorry, soalnya ini langsung di bawah lampu. Ini aku recordnya malam. Semua readingan aku sifatnya timeless reading, jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu nonton, kecuali yang bulanan. Kita kolek dulu energinya. Tujuan dia sebenarnya ke kamu itu apa? Real intention. Satu, file satu, file satu, file satu, satu. Kita lihat. Temperance ya. Temperance. Kemudian Ten of
apa namanya, Ten of Wands, Ace of Cup, Queen of Wands, Five of Sword, Four of Sword, Page of Sword, Eight of Pentacles, Hangman, Knight of Sword, wow, Death, Seven of Sword, wow, ini kalau kamu senang dengan astrologi, ini Sun Moon Rising-nya ya, kamu cek di natal chart kamu ataupun dia yang kerasa. Ini kan quote itu air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Sama yang tokoh yang cukup signifikan itu fire sign, Sagittarius, Leo, dan Aries. Oke, tujuan dia sebenarnya adalah dia itu apa yang dilakukan selama ini ya. Jadi dia itu sebenarnya ngelihat kamu itu sangat ini ya, menarik. Jadi dia mungkin stalking udah lama, atau kalian kenalnya dari date apps atau online, bisa jadi lebih banyak komunikasi online kayak gitu. Tujuan dia itu ya sebenarnya dia pengen hubungan yang pengen punya hubungan yang real dengan kamu gitu, karena dia ngerasa dia suka sama kamu, tertarik sama kamu kayak gitu. Cuman dia masih bingung caranya itu seperti apa untuk mendapatkan kamunya gitu. Mungkin dia ya kayak mau antara kayak mau ngelupain. Kayaknya menurut dia kamu tuh orang yang sangat menarik, jadi banyak orang yang tertarik sama kamu. Dia itu agak maju mundur untuk ngedapetin kamu, takut ibaratnya kayak kalah saing lah kayak gitu. Jadi memang atau tujuannya memang dia mau mengakhiri ini semua. Mungkin dia punya ini skenario lain ya, dia punya ini yang baru lah kayak gitu, makanya agak dingin mungkin ke kamunya. Skenario yang pertama tadi ya, dia mau hubungan itu, atau misalnya kalian udah in relationship, dia mau hubungan ini lebih balance. Dia mau apapun gimana pun caranya hubungan ini tetap ada gitu, karena dia ngerasa kamu itu layak untuk diperjuangkan gitu. Dia memang mau sama kamu, tapi dianya sendiri bingung gitu, gimana harus mulai dari mana gitu. Ini mungkin sih kalian sama-sama sibuk dengan pekerjaan, bisa sibuk dengan banyak tanggung jawab. Nah itu lagi banyak tanggung jawab masing-masing tuh, bisa jadi dipisahkan. Kalau dipisahkan oleh jarak ya, sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh gitu, cuman memang waktunya bisa jadi kalian satu kota tapi nggak bisa ketemu gitu loh. Mungkin kota besar kali ya, Jakarta gitu, karena kalau misalnya kayak Jakarta gitu kan ya, satu di Jakarta mana, satu lagi ke ujung, itu tuh susah untuk ketemunya gitu, apalagi kalau misalnya punya urusan masing-masing. Dan memang akan ada sedikit drama ya menurut dia. Ya dianya juga agak minta perhatian kamu lah, minta perhatian
Ini nih penting loh kayak gitu loh. Ini penting loh dikomunikasikan. Mungkin dia air sign kali, Gemini Libra atau bahasa kasarnya words of affirmation gitu. Jadi penting gitu diucapkan. Kalau kamu kan mungkin lebih ke arah ya udah sih jalanin aja toh gua kan nggak kemana-mana gitu loh, ya ditunjukin aja. Kalau kamu kan lebih ke arah eksekusi eksekusi eksekusi. Nah kalau dia kan lebih ke arah rencana 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 kayak gitu, tanpa untuk manifestasinya susah kayak gitu. Tuh itu skenario pertama. Skenario kedua mungkin dia mau mengakhiri, ada yang mau diakhiri sama dia, cuman ya tunggu waktu yang menyelesaikan semuanya. Coba kita lihat lagi kartu tambahannya. Tujuan dia sebenarnya ke kamu itu apa? Tapi yang jelas ini banyak ke arah ngegantungnya ya, belum ada ambil keputusan karena ini lagi dilihat dari semua sisi atau masa rehat. Ya ini memang ya bukan kayak apa ya, nunggu momen yang pas untuk mengkomunikasikannya. Dia juga banyak kecemasan sih, dia juga takut berakhir, juga takut kayak gitu. Terus kalau mau diterusin kok kayaknya kurang imbang hubungannya gitu. Dia ngerasa mungkin capek kalian sering bertengkar, kayaknya mungkin apa ya, ini masalahnya itu adalah di bahasa kasih kalian tidak ketemu, bukan kayak bahwa kamu salah atau dia yang salah. Ini bukan tentang siapa yang salah, tetapi mungkin bahasa kasihnya itu nggak tepat. Misalnya dia words of affirmation, kamu ngasihnya itu berupa gift kayak gitu, ya itu nggak kena. Dia ngerasa ya itu bukan sayang gitu. Ini komunikasinya yang kurang, tidak pernah ketemu komunikasinya, ngomong tapi bukan berkomunikasi. Jadi lebih ke arah pengumuman, aku mau kesini, aku mau kesini, aku mau kesini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Itu kan pengumuman ya searah gitu. Kan beda halnya dengan gimana kalau aku kesini gitu, nanti kedepannya kita mau gimana. Nah itu komunikasi gitu. Tapi kalau sudah ngambil keputusan, itu pengumuman namanya, searah. Komunikasi itu kan dua arah ya. Kalau searah itu kan namanya pengumuman. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 1, itu readingan kamu. Semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, ini readingan kamu. Kita lihat ya. Ini salah satu kartu tarot favorit aku, karena menurut aku ini warnanya yang paling netral sedunia. Karena ungu. Karena aku pecinta ungu. Readingan aku ini semuanya sifatnya timeless reading, jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu simak. Ini nih kita lihat real intention, tujuan dia sebenarnya ke kamu itu apa. Tujuan dia adalah, kita kolek dulu energinya. Ups, file 2 ya, file 2 tujuan dia. Wow, Hierophant kartu pertama,
Kemudian Six of Cup. Wow, sweet ya. The Fool. Ya, The Fool. Knight of Sword. Oke. Judgment. Wow. Five of Pentacles. Queen of Wands. Queen of Wands. Two of Wands. Nine of Cups. Six of Swords. Magician. Nine of Swords. Wow, banyak nine ya. Udah mau komplit. Oke. Sepertinya kalian ada apa ya, secara psikologi punya usia psikologi yang agak sedikit berbeda ya. Yang satu secara psikologi usianya itu sekitar 30-an, yang satu 40-an lebih, sudah sangat dewasa menyikapi suatu hubungan ya. Ini usia psikologi dalam hal relationship. Oke. Jadi tujuan dia sebenarnya ke kamu itu kan intinya adalah pernikahan. Oh ya, kalau kamu senang dengan astrologi, kamu cek ya natal chartnya Sun Moon Rising. Tapi ya, yang satu ini air sign, yang satu significatornya itu fire sign. Air sign itu Gemini, Libra, dan Aquarius. Fire sign Leo, Sagittarius, dan Aries. Oke. Jadi tujuan dia itu sebenarnya itu adalah membentuk serius, relationship yang lebih serius, yang lebih komit untuk kedepannya. Ibaratnya seperti itu. Cuman dia merasa dia secara di atas kertas dia ngerasa dia belum mampu untuk menjadi kayak membahagiakan gitu loh, kayak membahagiakan kamu itu dia ngerasa sih dia belum sanggup gitu karena dia mungkin di bisnisnya atau karirnya lagi mengalami kayak ibarat dia itu kayak memulai sesuatu yang baru, itu sih kendala dia. Itu dia tuh memang sedang memikirkan dari berbagai macam sisi, jadi bukan cuma di atas kertas tapi dia coba memikirkan dari segala macam sisi dan kayaknya mentok gitu loh. Menurut dia sih kayaknya belum pas gitu. Dia sangat anggap kamu itu sosok yang sangat-sangat menarik, atraktif, secara fisik kamu menarik, atau dia senang dengan kamu yang lincah ya gitu, yang ya mungkin ekstrovert kayak gitu, dan dia senang dengan kamu yang pengambilan resiko kamu itu mungkin relatif lebih besar dibandingkan dia. Kalau dia kan mungkin tipenya mikir, kurang manifestasi kayak gitu. Ini ada tanda kartu kepindahan, kemungkinan kalian berbeda kota. Kalau yang ingin berbeda kota, ada beberapa di antara kalian mungkin kenal ini sudah lama, hubungan yang sudah lama, kayak udah tahu banget orang ini dari dulu tuh, tapi dia mau kayak pengen keajaiban sih, bisa jadi ini mantan kamu yang mau minta balikan gitu. Cuman dia ya bingung gitu. Gambaran kedepannya dia sudah tahu, cuman langkah-langkahnya yang dia bingung. Itu dia harus ngapain dulu di itu yang dia bingung
Tapi niatannya serius sih ke kamu. Kita lihat kartu tambahannya. Real intention. Oke. Oke, mungkin ada sebagian dari kamu tuh ya hitungan di atas kertas lah. Mungkin ada kayak lebih ke arah rekan bisnis bisa, yang bisa membantu karir dia pun bisa gitu. Karena memang dari tadi di yang ini juga belum ada tanda apa ya dia nyaman sih sama kamu kayak gitu, cuman bonding kalau misalnya sebagai pasangan itu belum. Jadi energi kalian tuh familiar doang, baru familiar gitu. Jadi kayak mungkin apa ya, secara soul itu ada yang connect, apa ya, chemistry-nya dapat gitu, ketertarikan, ada ketertarikan. Tapi kalau udah kayak yang lebih mendalam lagi itu belum. Itu cuman ya kalau berdasarkan ya beberapa ini keilmuan yang aku paham ya hubungan seperti ini nih, apa ya, intentionnya itu nggak jelas, fokusnya itu nggak jelas juga dia maunya apa gitu loh. Kalau jujur kalau aku sih ya kalau memang mau jadi pasangan yang ini jangan apa ya, ini kan ada kecampur juga untuk supaya memperbesar bisnis atau mensetelkan karir ya. Mungkin dia anggap kamu tuh dia punya skill apa, kamu punya skill apa, kalau disatukan kalian bisa membentuk bisnis yang bagus gitu loh. Gitu, itu lebih ke arah sana gitu. Karena memang dia juga kan ya dia juga ngerasa tidak semua bidang itu dia kuasai. Mungkin aja eh, bisa jadi case-nya dia itu tidak besar di kota kamu ya. Mungkin kalian punya latar belakang suku yang berbeda atau ya gitu. Mungkin kamu lebih mengetahui keadaan di lapang itu seperti apa kalau untuk bisnis. Jadi dia sangat tertarik sih sama kamu tentang itu. Cuman ya balik lagi, semua keputusan itu ada di kamu karena kamu yang menjalani. Tapi kalau ujungnya nih hubungan yang seperti ini sih, ketika apa ya, bisnisnya down ya hubungannya bisa down juga sih gitu. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 2, itu readingan kamu. Semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, ataupun standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih pile nomor 3, ini readingan kamu. Semua readingan aku ini sifatnya timeless reading, jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu simak. Kita lihat real intention. Jadi tujuan dia sebenarnya ke kamu tuh apa sih? Maunya dia, tujuan lah. Intention dia sebenarnya ke kamu tuh apa? Dia bersikap kayak gini tuh pengennya apa sih? File nomor 3, file nomor 3, file nomor 3, 3, 3, 3. Oke, kita lihat. Oke, page of cup. Oh, sweet ya. Page of cup. Oh, hermit. Three of sword ya.
Oh, Three of Cup. Sorry, Three of Sword, Ten of Sword, Three of Cup. My Three of Cup. Hangman, Ten of Wands, King of Wands, Page of Wands, Four of Pentacles, King of Cup, Six of Cup. Oke. Yang kerasa ini water sign. Water sign itu Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kamu cek natal chartnya, Sun, Moon, Rising-nya. Yang satu lagi lebih ke arah fire sign, Sagittarius, Leo, dan Aries. Jadi sebenarnya tujuan dia itu ke kamu, dia mau mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Oke. Karena apa ya, dia kayak mau mengajak kamu tuh heart to heart lah, bicara itu dari hati ke hati kayak gitu, supaya hubungan kalian ini lebih apa ya, bukan lebih seimbang sih, tapi kualitas hubungannya itu menjadi jauh lebih baik. Sebenarnya kalian kan ada di same page ya, gitu. Ini cuman masalah ego aja, karena kan tipenya sama-sama dominan. Jadi kalau secara energi kalian sama-sama maskulin, cuman bedanya yang satu introvert, yang satu lagi extrovert. Dan kalau yang introvert ini dia lebih banyak mendam, lebih banyak berdasarkan intuisi. Bukan intuisi ya, jadi feeling, lebih ke arah feeling. Yang satu lagi intuisi, kayak gitu. Jadi nggak banyak melalui proses pikir, tapi kerasa bahwa ini bener, itu dijalanin gitu. Kalau yang satu kan mungkin agak lebih lambat, yang satu lebih cepat dalam action ya. Itu ini banyak perjalanan spiritual sih, kalian itu kayak sama-sama shadow work bareng, kayak sama-sama melakukan apa ya, healing bareng lah kayak gitu. Mungkin di relationship sebelumnya ini ada indikasi mungkin kalian pernah menikah ya, dan itu ending gitu, sama-sama divorce atau salah satu di antara kamu divorce kayak gitu, dan memang masih membawa luka ya, ibaratnya kayak bagasi dari masa lalu lah, pas energi itu masih ada. Jadi mungkin ya sama-sama takut, cuman yang satu kan live with faith, mencoba. Yang satu tuh masih kayak terbayang mantannya gimana gitu. Satu agak lebih hati-hati. Kalau yang satu cukup hati-hati juga, tapi dia sambil dijalanin gitu. Ini sih hubungannya sebenarnya apa ya, dia pengennya itu mengalir gitu aja gitu. Jadi nggak mau terburu-buru gitu. Apa yang bisa dikerjain sekarang dikerjain gitu. Dan ini hubungan kan relatif baru ya, mungkin baru saling kenal kayak gitu, atau udah lama kontak tapi baru intens akhir-akhir ini, itu juga bisa. Oke, kita lihat kartu tambahannya. Apa sebenarnya intention dia ke kamu?
Ya kalian sama-sama apa ya, intention dia itu kayak dia banyak ke-trigger ya sama hubungan ini nih. Karena dia ngerasa ini mungkin terlalu cepat, atau dia ngerasa zona nyaman dia itu agak terganggu mungkin ya. Mungkin dia belum tipe orang yang penyendiri. Jadi belum terlalu siap untuk relationship. Jadi banyak hal itu masih dia kerjakan. Kalau memang dia ya sama-sama divorce, mungkin kalian masih struggle dengan kehidupan pribadi kalian. Kayak gitu, Kak. Belum settle, sama-sama belum settle, tapi berusaha untuk ya sama-sama mencoba dalam hubungan ini. Gitu kan, kalian ini memang ada apa ya? Chemistry-nya itu loh, chemistry-nya itu memang nggak bisa dibohongin. Dia tertarik sama kamu, ya kamu juga tertarik sih sama dia, kayak gitu. Jadi ada yang nggak bisa apa ya, kalau dicari secara logika itu nggak ketemu. Kalau ditanya kenapa suka sama orang ini, karena tipenya itu ya mungkin berbeda sih dengan yang tipe ideal kamu, misalnya kayak gitu. Misal kan orang biasanya punya kriteria khusus ya secara fisik, tapi ini agak sedikit berbeda mungkin, dan vice versa, dia pun seperti itu gitu. Tapi kalian nemuin kayak langsung ngeklik aja gitu, chemistry-nya itu langsung dapet. Kayak tidak banyak komunikasi tapi bisa saling mengerti. Aku nggak ngerti gimana itu caranya gitu ya. Mungkin intuisi ya, dari intuisinya itu mungkin kayak ada apa ya, feelingnya kena ya. Kalian boleh coba cek di natal chart, mungkin moon kalian conjunction moon, ada moon conjunction moon mungkin ini gitu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 3 itu readingan kamu. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun keputusan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.